Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. A. Konsep dasar fungsi pengawasan. Yang pertama, pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar, menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari yang perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati atau hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Kedua, tujuan dan fungsi pengawasan. Griffin 2000 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama, A. Adaptasi lingkungan, yaitu agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. B. Meminimumkan kegagalan. C. Meminimumkan biaya. D. Antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Yang ketiga, langkah-langkah dalam proses pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan terdiri dari A. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. D. Pengambilan tindakan koreksi. Yang keempat, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Di antara beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian perusahaan sebagaimana diterangkan oleh Krittner, yaitu A. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. B. Penurunan kualitas pelayanan. C. Ketidakpuasan pegawai. D. Berkurangnya kas perusahaan. E. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. F. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan yang baik. G. Biaya yang melebihi anggaran. Dan H. Adanya penghamburan dan efisiensi. Yang kelima, karakteristik pengawasan yang efektif. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. A. Akurat. B. Tepat waktu. C. Objektif dan menyeluruh. D. Terpusat pada titik-titik pengawasan. E. Realistis secara ekonomis. F. Realistis secara operasional. G. Terordinasi dengan aliran kerja organisasi. H. Fleksibel. I. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan J. Diterima para anggota organisasi.
B. Fungsi pengawasan dan praktik. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, awal, yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. 2. Proses, yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat menunjang berjalan sebagaimana mestinya. 3. Akhir, yaitu memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. C. Mempertahankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan fungsi penting dalam manajemen organisasi, khususnya manajemen organisasi perusahaan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, agar fungsi pengawasan senantiasa dapat dipertahankan, yaitu dengan cara terus berkomitmen melakukan pengawasan, misalnya dalam perusahaan agar tidak terjadinya penyelewengan waktu, maka sistem absensi dibuat dengan sistem online dan direkam foto secara online sehingga pemilik perusahaan dapat melihat apakah karyawan ini datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak, dan disertai foto setiap masuk dan keluar kantor. Jadi kesimpulannya, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.